Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah belajar dasar-dasar penting yang kita butuhkan dalam menggunakan LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan comparison function atau fungsi pembanding di dalam LabVIEW. So, let's take a look closer. Oke, langsung aja kita bisa buka LabVIEW dan New VI. Oke, di sebelah kiri kita udah punya front panel sebagai user interface, dan di sebelah kanan kita udah punya block diagram sebagai program yang ada di belakang user interface. Well, comparison functions. Nah, di sini kita akan mulai dari block diagram terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan dan melihat apa isi dari comparison functions. Nah, di sini kita bisa lihat ada equal atau sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kurang dari, besar dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, ada banyak sekali operasi matematika yang dapat digunakan di dalam fungsi comparison ini. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa di antara fungsi ini, seperti equal, not equal, greater than, kemudian kita bisa tambahin less than. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah nambahin beberapa operasi matematika yang ada di dalam comparison functions. Kemudian kita bisa lihat help. Di sini kita bisa lihat program ini memiliki dua input dan satu output. Kita bisa aktifkan output dengan cara klik kanan kemudian indikator. Nah, di sini kita memiliki boolean output x sama dengan y. Nah, di sini biar enak kita bisa buat numerical control sebagai kontrol dari semua inputan yang ada. Nah, kita bisa keluarin semua indikator dari fungsi pembanding ini. Dan kita bisa rapin pada front panel. Oke, kita udah punya user interface dan program dari pembanding yang udah kita beri indikator. Nah, di sini ada yang namanya select. Kita bisa lihat help. Ini adalah salah satu fungsi penting yang biasa digunakan dalam programming LabVIEW, yaitu apabila kita menggunakan if else. Nah, kita pasti akan membutuhkan blok ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa blok ini memiliki inputan S atau statement, kemudian ada inputan T dan F yang menandakan bahwa itu adalah true or false. Nah, kemudian jika true maka akan mengeluarkan output yang ini. Nah, di sini kita bisa tambahin boolean selector. Kemudian selector di sini akan berfungsi sebagai statement atau input dari blok ini. Kemudian true, kita akan beri konstan 1 dan false apabila 0. Oke, di sini kita akan beri output. Nah, pada pembanding ini kita bebas mau memberi konstan. Sebagai contoh 0, kemudian 1, kemudian 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa run programnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa bahas dari yang atas terlebih dahulu, yaitu sama dengan. Nah, di sini numeric control berperan sebagai input yang akan memberikan nilai kepada inputan dari masing-masing pembanding yang kita miliki. Nah, wire-nya yang ini. Nah, kemudian input yang sekarang diberikan adalah 0. Nah, ketika kita lihat pada pembanding yang equal atau yang sama dengan, nah ketika input 0 sama dengan 0, maka dia akan memberikan hasil on atau logika 1 dalam bentuk boolean. Nah, kemudian apabila kita beri logika bukan 0, maka dia akan mati. Kemudian untuk yang tidak sama dengan, input yang kita miliki sekarang adalah 1. 1 tidak sama dengan 1, maka output akan off karena dia membutuhkan nilai selain 1 untuk on, seperti itu. Kemudian besar dari juga seperti itu. Kita memiliki input 2 dan 2 besar dari 2, maka salah atau false. Dan apabila 3 lebih besar dari 2, maka output akan hidup. Input yang kita miliki sekarang adalah 3, kecil dari 3, maka dia akan false. Dan apabila kita beri 4 dan nilai di atasnya, maka dia akan tetap false. Dia hanya akan on jika nilai lebih kecil dari 3, seperti ini pada blok yang ini. Nah, kemudian untuk besar dari sama dengan yang ini, dia akan hidup apabila nilai lebih besar dari atau sama dengan 7. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kurang dari atau sama dengan, dia hanya akan hidup apabila nilai yang kita input lebih kecil daripada 0 atau sama dengan.
Nah, seperti itu. Kemudian untuk selektor, di sini kita bisa lihat apabila kita memiliki input on atau 1, maka di sini kita udah ngasih statement true atau benar itu adalah 1. Jadi if selektor sama dengan 1, maka output 1. Kemudian else selektor tidak sama dengan 1 atau nggak sesuai, maka output akan 0. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. So we're done for today. Oke, itu dia cara menggunakan comparison function di dalam LabVIEW. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So thank you for watching. See you next time.